Pasti aksi ini kalau lihat judul bukunya itu adalah model pembelajaran pasti aksi. Pasti belajar, pasti membaca. Jadi ini merubah, menggeser paradigma yang selama ini kita ini paradigma atau yelnya, jargonnya, ayo baca, ayo belajar. Dengan model ini sekarang anak-anak pasti membaca, pasti belajar. Sebenarnya manfaat dari pelatihan pasti aksi ini apa saja? Nah, ini yang luar biasa. Jadi dengan model pembelajaran pasti aksi ini, guru, orang tua, murid itu memastikan dia setiap hari itu pasti membaca satu bab. Membaca, pasti memahami, pasti merangkum. Kemudian dirangkum itu kemudian digambar. Setelah digambar, dipresentasikan. Ketika dipresentasikan di video, kemudian setelah di video diupload sama anak. Nah, kemudian ujiannya di sekolah itu tidak ujian multiple choice, tidak, tetapi ujiannya adalah ujian presentasi. Kemudian nanti ya didokumentasi. Nanti ini karena kita masuk di era namanya era 5.0, 4.0, maka nanti anak-anak akan membuat namanya pertama latihan mengedit video. Kemudian dia membuat TikTok, namanya TikTok ilmu pengetahuan dari yang dia baca. Nah, kita sebut dia pasti membaca karena begini. Membaca itu yang tahu Tuhan, ketika anak membaca itu yang tahu hanya dia dengan Tuhan. Maka dengan teknik ini karena dia setelah dia baca dia rangkum, kemudian dia gambar, dia presentasi, maka mempresentasikan menggambarkan bahwa dia pasti telah membaca. Kemudian ini yang dikembangkan, kecerdasan yang dikembangkan. Jadi kecerdasan yang dikembangkan namanya multiple intelligence. Jadi ketika dia baca, dia menginternalisasi pengetahuan, ketika dia merangkum, membangun struktur nalar, ketika dia menggambar, merangsang kreativitas, imajinasi, inovasi, ketika dia presentasi, mengembangkan kecerdasan linguistik, public speaking, gitu. Ketika dia memvideo, mengembangkan kecerdasan IT, teknologi, kemudian nanti dan seterusnya ini berkembang bahwa kecerdasan itu dengan program yang sederhana, yang murah meriah bisa dipastikan, kemudian kecerdasan yang dikembangkan, kompetensi yang dikembangkan itu multidimensi. Jadi ini pertanyaan agak berbeda nih. Lihat sekarang eranya teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Di mana saya melihat juga masyarakat sekarang itu cenderung menggunakan peralatan digital. Mengingat manfaat dari pelatihan ini saya lihat adalah keterampilan anak untuk kreatif dan inovatif. Bagaimana Bi mengkolaborasikan antara training ini dengan kemampuan anak yang sekarang serba digital? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Disinilah momentum bahwa selama ini bahwa pembelajaran IT dengan pembelajaran mata pelajaran itu sering terpisah. Jadi tidak terpisah. Dengan model pembelajaran ini bahwa IT dan konten pelajaran itu menjadi satu kesatuan. Makanya tadi setelah dia baca, dia gambar, dia rangkum, dia gambar, dia video. Nah, kan itu. Dia sendiri yang mau video atau katakanlah berinteraksi dengan temannya, kemudian dia yang mengedit. Dia yang kemudian mengupload. Dia yang membuat TikTok. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi satu program kemudian seluruh jenis terintegrasi. Oke, selanjutnya Adi, melihat antusias santri Romu, kira-kira ada potensi nggak nih dari mereka? Sesungguhnya mutiara itu adanya di bawah gunung. Mutiara itu adanya di kedalaman laut. Romu itu berada di, orang mengatakan di desa. Tapi justru di desa, di pedalaman itu banyak mutiara-mutiara. Maka kami setelah 4 hari di sini sangat optimis. Jadi mereka diberi oleh Allah potensi yang luar biasa, ya, kemudian lingkungan yang mendukung, ya, ini tinggal kemudian sistem untuk melaksanakannya. Karena ini
kata kuncinya memudahkan guru, menyenangkan murid, dan menghasilkan multi kompetensi ya kepada anak. Salah satu bentuk menjaga keberlangsungan ide ini atau program ini adalah pengawasan. Kira-kira Abi, bagaimana biar konsisten dalam pengawasan ini Abi? Ya, memang ini ada nanti namanya struktur kerja, ada kepala sekolah, kemudian ada wakat kurikulum, nanti ada koordinator, namanya kalau di tempat kami koordinator peta imajinasi. Koordinator peta imajinasi itu nanti dia akan membawahi, nanti namanya ada lagi namanya divisi apa namanya kelompok-kelompok, ketua kelompok-kelompok. Nah, ini nanti ada laporan harian. Laporan harian ini sudah di kelompok saja. Nanti ketua kelompok kemudian mingguannya laporan kepada koordinator. Ini sudah langsung diakses. Jadi ini controllingnya sangat mudah sekali. Jadi dari pelaksana di lapangan, kemudian koordinator, nanti koordinator di bawah kepala sekolah akan kontrol mingguan, bulanan. Nanti 1 tahun lebih dari 200. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pesan dan harapan untuk santri MA Rodatul Mujawidin dan guru MA Rodatul Mujawidin khususnya. Ya. Kalau kita lihat visi misi dan amanah pengasuh pendiri Rodatul Mujawidin, dari sisi namanya Mujawid, jadi memang di sini adalah anak-anak yang tahsin Qurannya bagus, yang kedua hafal Qurannya bagus. Nah, naik sekarang adalah mengamalkan ajaran Quran bagus. Salah satunya adalah mengamalkan ajaran Iqra, setiap hari membaca satu bab, merangkum satu bab, mempresentasikan satu bab. Yang terakhir Abi, satu kalimat untuk pondok pesantren Rodatul Mujawidin. Satu kalimat. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Abi, semoga sehat selalu Abi. Terima kasih telah mau melakukan wawancara dengan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.